Lalu Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana Ramadannya? Malaikat menjawab, ada kekurangannya ya Allah. Lalu Allah mengatakan, coba lihat, dia ada puasa sunnah atau tidak? Lalu malaikat menjawab, ada ya Rasulullah, ada ya Allah. Maka Allah mengatakan, kalau begitu tutuplah kekurangan pada Ramadan yang wajib itu dengan puasa-puasa sunnahnya. Kalau istiqamah dari masa baligh istiqamah, maka insya Allah dia akan bersama Nabi di dalam surga. Namun Nabi memberi catatan yang lain. Di ujung hadis disebutkan selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya kedurhakaan pada orang tua juga bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Wa khususan nurahibu bikum Syekhana Syekh Ahmad Abdul Majid, wa narhabu bikum marhaban wa ahlan wa sahlan bimaji'ikum wa nahnu masrurun bikum. Na'khudh waqtaka nisfu sa'ah ya Syekh. Ba'di insyaallah satakallam anta. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang menyebabkan kita satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang sudah kita bahas adalah kalau mau hidup satu surga bersama Nabi, maka cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada ayah dan ibu kita. Jadi lebih utamakan cinta kepada Nabi. Kemudian yang kedua, lakukanlah mutaba'ah. Ikutilah semua apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal yang besar, pekerjaan halal dan haram, sampai pekerjaan yang kecil, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuma berbuka puasa dengan cara Nabi berbuka, maka itu sudah menunjukkan kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang ini insyaallah kalau istiqamah bersama Nabi, taat kepadanya, akan dikumpulkan Allah satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan amalan berikutnya yang menyebabkan satu surga bersama Nabi adalah istiqamah dalam melakukan rukun Islam dan tidak durhaka kepada orang tuanya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu.
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata laki-laki ini, wa sallaitul khams, aku juga melakukan salat 5 waktu. Wa addaitu zakat, aku juga membayar zakat. Wa sumtu Ramadan, dan juga aku berpuasa Ramadan. Jadi dia sebutkan bahwa dia selain daripada telah menjadi seorang Muslim, dia lakukan rukun Islam, dia salat, dia bayar zakat, dia puasa. Sedangkan haji belum disebutkan olehnya, karena haji membutuhkan biaya. Lalu kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man mata ala hadza, barang siapa yang meninggal dengan istiqamah di atas rukun-rukun Islam ini, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah, maka dia nanti di akhirat dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada, dan dengan orang-orang yang syahid. Hakadha wa nasaba usbu'aihi ma lam ya'ud walidayhi. Lalu Nabi mengangkat kedua jarinya, mengatakan mereka akan bersamaku di surga seperti begini. Dan Nabi menyebutkan jarinya begini, ma lam ya'ud walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini hadis menunjukkan apa? Jalan agar bisa dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara lakukanlah rukun Islam dengan istiqamah. Walaupun orang-orang mungkin tidak menambahinya dengan yang sunnah, selama dia menjalankan rukun Islam dengan istiqamah dan dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka insya-Allah dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di dalam satu surga. Maka sebenarnya masuk surga itu adalah perkara yang mudah, walaupun kadang-kadang membutuhkan perjuangan. Cukup dengan rukun Islam, walaupun kita mungkin seandainya kita tak salat qabliyah, kita tak salat ba'diyah, lalu kita hanya membayar zakat, dan seandainya kita tak bersedekah, hanya bayar zakat saja, dan seandainya kita hanya puasa Ramadan saja, kita tak pernah puasa Senin Kamis, tak pernah puasa Ayyamul Bid, tidak ada tambahan-tambahan yang sunnah. Namun Nabi mengisyaratkan, kalau orang ini istiqamah di atas rukun Islam dan dia tidak durhaka kepada orang tuanya, maka dijamin matinya dikumpulkan Allah bersama Nabi di dalam satu surga. Jadi sebenarnya kan kita dengarnya enak, tapi istiqamah itu yang paling susah. Namun walaupun begitu, alangkah baiknya menambahi amal dengan amal yang sunnah, karena kita tak bisa pastikan yang wajib-wajib ini semua diterima atau tidak. Karena ada hadis Nabi SAW, ketika seseorang berada di yaumil hisab, lalu kemudian setelah diperiksa salatnya, Allah bertanya kepada malaikat yang memeriksa, hambaku ini ada salat? Ada ya Allah.
Jawab malaikat, apakah ada kekurangannya? Malaikat mengatakan, ada bolong-bolongnya ya Allah. Maksudnya bukan salatnya yang bolong, ada di antara syaratnya, rukunnya yang mungkin kekurangan. Mungkin tata cara berwuduknya yang kurang. Lalu Allah mengatakan, coba lihat hambaku ini ada salat sunnah atau tidak. Lalu malaikat mengatakan, dia melakukannya ya Allah. Lalu kata Allah, kalau dia melakukan salat sunnah, maka tutuplah kekurangan salat wajibnya dengan salat sunnahnya. Maka disitulah kita perlu membiasakan diri untuk melakukan salat-salat sunnah, terutama salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu menjadi penutup kekurangan pada salat wajib. Tapi dia tak bisa menutup orang yang tak salat. Jadi jangan salah faham. Kita sudah salat wajib, tapi ada sedikit yang mungkin kita cacat. Bisa jadi khusyuk di rakaat pertama, tak khusyuk di rakaat kedua. Hal-hal yang begini itu bisa ditutupi dengan salat sunnah. Tapi orang yang tak salat sama sekali, tapi dia hanya melakukan qabliyah dan ba'diyah, tapi tidak ada salatnya, itu tidak bisa ditutupi. Itu bahkan semua amalan yang lain tidak dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah as-salah. Fa iza saluhat, kalau salatnya benar diterima, maka saluhat sairu amali, diterimalah amalan yang lain. Wa iza fasadat, kalau salatnya rusak, maka fasadat sairu amali, maka rusaklah amalan yang lain. Maka jemaah melakukan Allah, jagalah salat wajib. Kalau betul-betul tak yakin salat wajib kita itu diterima atau tidak, maka berusahalah untuk menambahinya dengan salat-salat sunnah. Jadi hadis ini itu menyatakan kalau orang ini betul-betul salat dengan baik. Begitu juga berlaku dengan puasa Ramadan. Kalau seandainya kita punya kekurangan dalam puasa Ramadan, dengan hadis yang sama Rasulullah mengatakan bahawa Allah bertanya kepada malaikat setelah malaikat mengecek puasa Ramadan kita. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana Ramadannya? Malaikat menjawab, ada kekurangannya ya Allah. Lalu Allah mengatakan, coba lihat dia ada puasa sunnah atau tidak. Lalu malaikat menjawab, ada ya Rasulullah, ada ya Allah. Maka Allah mengatakan, kalau begitu tutuplah kekurangan pada Ramadan yang wajib itu dengan puasa-puasa sunnahnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa istiqamah terjaga Ramadan, aman, posisi kita aman, walaupun tidak ada yang sunnah-sunnah. Tapi kalau tak yakin, perbanyaklah puasa sunnah. Begitu juga jangan lupa bayar zakat. Nah, ini semua ini adalah rukun Islam. Bagi mereka yang mampu, maka ditambahi dengan wajib berhaji. Ya, karena haji itu syaratnya liman istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah mampu, maka wajib haji. Siapa yang disebut mampu? Mampu fisiknya, tidak sakit, mampu hartanya untuk berangkat, lalu kemudian ada harta yang ditinggalkan untuk keluarganya sebagai nafkah, lalu kemudian aman di jalan. Ini yang disebut dengan mampu. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, tidak juga berhaji, maka tidak ada jaminan surga untuknya. Jadi jangan sampai mobil di rumah ada dua, motor di rumah ada dua, televisi juga ada dua, istri juga ada dua, tapi tak berhaji dan belum daftar. Ini yang model-model begini, dengan alasan daripada saya daftar haji,
dipanggilnya 30 tahun yang akan datang, bagus saya umrah dulu. Itu salah, Pak. Yang diwajibkan dalam rukun Islam adalah haji. Kalau berhaji, otomatis umrah terlaksanakan. Haram hukumnya yang mempunyai harta lebih tak mendaftarkan haji, haram. Lalu seandainya seseorang belum berhaji dan dia melakukan umrah, itu dibolehkan. Sambil menunggu panggilan haji, dia melakukan umrah, dibolehkan. Tapi syaratnya daftar dulu haji. Rukun Islam dulu yang dipenuhi. Ini bagi yang mampu. Maka jemaah melakukan Allah, Nabi ingin memberi isyarat. Kalau bagus rukun Islammu, bagus engkau lakukan rukun Islam, itu sudah menjadi jalan pembuka pintu surga. Kalau istiqamah, dari masa balik istiqamah, maka insya Allah dia akan bersama Nabi di dalam surga. Namun Nabi memberi catatan yang lain. Di ujung hadis disebutkan selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya kedurhakaan pada orang tua juga bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa begitu? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Namun ini perlu ditinjau lebih jauh. Yang pertama, orang tua mana yang dimaksud? Yaitu orang tua yang taat kepada Allah, orang tua yang marah karena anaknya melanggar perintah Allah. Jadi bukan orang tua yang kita langgar tapi malah menyuruh maksiat. Ini ada model orang tua, contohnya pemain game judi online. Ada ayah pemain game judi online, lalu kemudian setelah uangnya habis, dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, pinjam uang dulu." Anaknya tahu mau digunakan untuk judi lagi. Lalu anaknya mulai melawan ayahnya dengan mengatakan, "Oh, mohon maaf ayah, kalau untuk itu saya tidak bisa beri." Ayah ini lalu mengatakan, "Nak, kalau dengan ayah jangan macam-macam. Kalau ayah berdoa diterima Allah. Ya. Kamu durhaka ini, tidak mau kasih pinjaman untuk ayah, kamu durhaka." Nah, ini yang model begini, ini tak masuk kategori durhaka. Ya. Yang durhaka itu yang mana? Durhaka apabila orang tua yang ideal di dalam pandangan Allah. Kita melawan orang tua yang dia menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan, kita lawan. Walaupun perbuatan mubah, itu durhaka. Dan durhaka ini Bapak Ibu, itu tak mesti dengan mengucapkan sumpah serapah. Durhaka tak mesti dengan mencaci maki. Tak mau mengikuti permintaannya, sakit hatinya, itu sudah disebut durhaka. Ada anak hari ini tak pernah caci maki orang tua. Ada anak hari ini yang tak pernah memukul, mengusir orang tuanya. Tapi setiap kali ayahnya memanggil, setiap kali ibunya memanggil, "Nak, tolonglah sebentar ke sini. Tolong sangkut piringlah sebentar." Jadi mamanya sedang cuci piring, lalu kemudian anaknya diminta tolong untuk sangkut piring. Anaknya tidak mencaci, tapi dia diam saja. Dia lanjutkan menonton televisi. Dia diam saja. Tidak dia caci, tidak dia sumpah serapah, tidak keluar dari mulutnya apapun. Dia diam, tapi dia tak mau menuruti permintaan itu. Dia lanjutkan menonton. Itu sudah masuk ke dalam uququl walidain. Itu masuk ke dalam durhaka. Jadi ketika mamanya tersakiti hatinya, ayahnya tersakiti hatinya, itu sudah durhaka. Tidak mesti dicaci maki. Makanya Allah mengibaratkan, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau menyebutkan kalimat uff. Uff dalam bahasa Arab
kotoran di ujung kuku, ufun. Ufun itu kotoran yang ada di ujung kuku. Kalau kita bilang okay, yang hitam tu, itu ufun. Allah ingin mengatakan, sekecil itu pun jangan kau sakiti orang tua. Wala tanharhuma, itu tak boleh, apalagi sampai mencaci. Sekarang banyak bentuk kedurhakaan, dan itu bisa menghalangi kita menuju ke surga. Walaupun kita selalu salat, walaupun kita puasa Ramadan, walaupun kita berhaji, walaupun bayar zakat, tapi kalau urusan dengan orang tua yang saleh, orang tua yang baik, yang tidak mengajak pada maksiat, itu bisa menjadi penyebab terhalangnya amal lain, menyebabkan kita masuk surga. Ini harus hati-hati. Makanya Nabi memberi isyarat selama dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Hari ini kita tak merasa durhaka. Orang tua kita di kampung, kita tinggal di Lok Semawi, alhamdulillah sudah PNS, gaji sekitar 5 jutaan, sertifikasi dapat 6 bulan sekali. Itu belum kena tunjang sana, belum kena tunjang sini. Sudah hampir 6 tahun kita berada di Lok Semawi dengan gaji yang kita terima. Ternyata tak satu amplop pun kita kirimkan kepada orang tua. Bahkan uang megang pun tak ada. Memang orang tua kita, setiap kali kita telepon, kita tanya, "Mantang napeng ron mak? Masih ada uang?" Kita tanya sama ayah, "Ayah, masih ada uang di situ?" Yang namanya orang tua, tetap perasaannya, kasih sayangnya pada anaknya akan keluar kalimat, "Masih ada anak, tak usah khawatir. Kami masih ada di sini. Beras masih ada, makanan masih ada. Yang penting kamu di situ bahagia, nak." Itu kalimat orang tua. Tapi sadarkah kita, ketika kita mengambil kalimat itu untuk menjadikan sebagai sebuah sandaran, bahwa berarti orang tua tidak butuh apa-apa, sehingga kita tak kirim apapun? Sudah 6 tahun tidak ada apa-apa. Jangankan tiap bulan, uang megang tak ada, uang untuk hari raya tak pernah kirim. Malah ketika pulang hari raya, pesan lontong lagi, bang. Mau pulang nih, mak kami pulang ya, ayah ini hari raya nih kami pulang ya. Kira-kira bisa tidak dibuat lontong di sana? Dibuat demi anak, bang. Sudah pesan lontong, tidak mau lontong biasa, harus pakai rendang. Boleh tidak ayah? Boleh tidak mak? Pakai rendang, bang. Kita pesan, uang tak pernah kita kirim. Kira-kira kalau kita jadi orang tua begitu, bapak ibu, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita akan mengatakan itu anak kita yang kita buat juga. Tapi ketika kita bicara dengan istri kita, apa yang terlontar dalam hati, keluar dari mulut, kita akan mengatakan, anak kita itu betul tidak ada perasaannya. Seharusnya dia kasihlah sedikit, seharusnya dia kirimlah per bulan. Ya walaupun 50.000 pun orang tua sudah senang. Kita senang kalau orang anak mengirimkan, tak penting banyak, tapi tidak ada. Makanya hati mereka di saat itu merasa sedih. Itu sudah masuk kategori durhaka. Lalu kita merasa aman dengan keadaan itu. Tak peduli orang tua kaya atau miskin, jangan buat mereka tersakiti. Hari ini mahasiswa cukup banyak yang durhaka kepada orang tua. Mahasiswi cukup banyak yang durhaka pada orang tua. Bagaimana cara mereka durhaka? Dikirimkan uang kos, dikirimkan SPP, dikirimkan uang makan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tak masuk kelas, lalu kemudian malam ngopi. Bahkan selama kuliah sudah ada pacarnya. Lalu kemudian ketika keluar nilai di semester, nilainya selalu gagal, DE. Makanya mahasiswa hari ini tak sadar mereka durhaka. Siapa yang durhaka? Yang membawa pulang nilai gagal kepada orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tua? Pasti orang tua mengatakan, nak,
Tiap bulan mamak nak pernah Alfa kirim kamu uang? Tak pernah Alfa kami kirim uang untuk bayar kos kamu. Kamu makan, kamu minta laptop, kami beli laptop. Kamu minta HP, kami beli HP. Kamu minta Honda, kami beli Honda. Tapi ini yang kamu bawa. Sudah 14 semester tak lulus-lulus. Nyan mahasiswa durhaka, Pak. Kalau bapak ibu punya mahasiswa, punya anak seperti ini, 14 semester tak lulus-lulus, bapak kasih tahu, kamu durhaka. Seharusnya 8 semester selesai. Kalau anak-anak pejabat 2 semester sudah selesai. Tapi Masya Allah, mereka menyakiti perasaan orang tuanya. Ini durhaka. Inilah penyebab salat kita tertolak. Inilah penyebab puasa Ramadan kita tertolak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu cara agar kita dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga, lakukan rukun Islam dan jangan durhaka pada orang tua. Ini yang perlu kita jaga. Insya Allah kalau istiqamah kita jaga ini sampai mati kita, maka Allah tak langgar janji, Nabi tak melanggar janji. Insya Allah surga, dan surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.